Romansa terlarang, antar aku dan kakak-kakak tiriku. Halo, selamat datang di Angga Rules. Di sini tempatnya kamu santai, rebahan, dan tenggelam dalam cerita-cerita yang gak biasa. Cerita cinta, ada. Drama banyak. Plot twist tenang, pasti ada juga. Siap buat ikutan masuk ke dunia imajinasi bareng aku? Yuk kita mulai ceritanya. Bab 8. Di tengah kebingungan antara pura-pura tidak tahu atau mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba aku menangkap tatapan Seojin yang mengarah padaku. Aku membalas tatapannya sebentar, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku baru ingat Seojin adalah presiden Sadi. Itu berarti dia punya kuasa memberi sanksi termasuk padaku. Seojin menghela napas panjang sebelum menoleh ke teman-temannya. Bisakah kalian berhenti menyebar dan mempercayai rumor-rumor bodoh itu? Apa kalian punya bukti kuat soal tuduhan ke Jinho? Ada, jawab Jewan mantap. Seseorang merekam videonya. Aku melihat raut wajah Seojin berubah sedikit. Benarkah? Kirimkan ke aku. Aku ingin memastikan apakah itu asli atau tidak. Nanti akan kami kirim, jawab Jewan. Baiklah, Seojin mengangguk. Isla dan aku mau ke kelas sekarang. Sampai ketemu saat makan siang. Dalam perjalanan ke ruang kuliah, aku tak tahan lagi. Aku pun menceritakan semua yang terjadi tadi malam termasuk pertengkaranku dengan Jinho, yang kemungkinan besar juga sudah dilihat Seojin. Aku ingin tahu pendapat jujurmu tentang apa yang Jinho lakukan ke Mizuki. Aku cuma ingin mengerti semuanya, kataku sambil terus berjalan di lorong. Kuharap kamu bukan tipe orang yang sensitif, katanya dengan nada datar. Aku mengangkat tangan kananku setinggi kepala dan menatapnya. Aku janji, aku bukan orang yang mudah tersinggung. Oh benarkah Isla? Padahal kamu pernah nyaris ingin membunuh Jinho cuma karena dia memanggilmu jelek. Usaha yang bagus untuk terlihat tegar. Aku tersenyum tipis, hanya agar dia percaya dan mau jujur padaku. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia tetap tidak akan mengungkap semuanya. Pertama, kenapa kau membiarkan Mizuki menciummu padahal kalian bahkan tidak pacaran? Seojin mulai menyerang dengan pertanyaan. Kedua, kalian beneran cuma teman? Gimana bisa? Aku belum sempat menjawab ketika dia menambahkan. Dan ketiga, setelah melihat pertengkaran antara Jinho dan Mizuki tadi malam, menurutmu Jinho baik-baik saja Mizuki selalu ada di dekatmu? Aku menunggu sampai dia selesai. Lalu aku menarik napas panjang. Baiklah. Aku akui aku jatuh cinta pada Mizuki. Dia menyelamatkanku saat pertama kali datang ke Seoul. Ciumanku itu semacam ucapan terima kasih. Apa? Seojin mengangkat alis, mengejek sambil membuang pandangan. Tapi bukan karena aku menyukainya lalu kau boleh mengira kami lebih dari teman. Karena kenyataannya kami hanya teman. Dia memang pernah bilang dia menyukaiku, tapi aku katakan itu terlalu cepat. Seojin tiba-tiba berhenti melangkah. Aku ikut berhenti karena merasa bingung. Baru kusadari kami sudah sampai di depan ruang kuliah. Aku cuma akan bilang ini sekali jadi dengarkan baik-baik, katanya serius. Aku mengangguk. Jinho dan Mizuki saling membenci selama hampir 4 tahun. Kalau kamu mau jadi teman Mizuki, kamu harus berhenti berusaha keras buat dekat dengan Jinho. Itu tidak akan pernah berhasil. Apa-apaan ini? Kenapa harus ada aturan main segala? Kamu harus memilih Isla. Mau jadi saudara tiri ideal bagi Jinho atau tetap berteman dengan Mizuki? Kamu nggak bisa dua-duanya. Aku merasa seperti karakter dalam film yang dipaksa memilih antara hidup dan mati. Sungguh aku benci perasaan seperti ini. Tapi, pasti ada cara lain. Aku akan kembali, kataku cepat sebelum berbalik arah dan keluar dari gedung. Aku memutuskan mencari Mizuki. Aku bahkan mencarinya sampai ke gedung departemennya. Tapi tak sengaja aku menabrak seseorang. Lihat kemana kamu jalan. Wajahnya terasa familiar. Bahkan suaranya juga terasa tidak asing di telingaku. Hei, kamu cuma bengong? Gak minta maaf karena nabrak aku? Teman-temannya langsung berdiri di sisinya. Mereka terlihat jauh lebih cerdas dari Love. Maaf. Aku gak sengaja, ucapku cepat. Lihat aku. Aku menatapnya. Dia memandangi wajahku lekat-lekat. Kamu gak kenal aku? Aku Minerva Kim.
Minerva Kim. Nama itu terdengar familiar. Dia itu Putri Sadi, gumam dua temannya. Oh, aku baru ingat, Love pernah menyebutkannya. Jadi ini dia Minerva. Rambutnya bob panjang berwarna coklat gelap, kulitnya sebening kaca, mata almond yang tajam, hidung mancung, dan bibir merah cerah. Oh, itu satu-satunya kata yang keluar saat aku kehabisan kata-kata. Minerva perlahan mendekat dan mengangkat daguku. Tatapannya menusuk. Kamu terlihat familiar, katanya tajam. Tidak. Jangan sampai dia ingat pernah melihatku di penthouse Jinho. Itu bisa berbahaya. Aku murid pindahan. Gak ada yang kenal aku, jawabku gugup. Murid pindahan? Jurusan apa? Seni multimedia. Begitu ya? Terus ngapain kamu di sini? Sebenarnya aku sedang mencari. Isla? Aku menoleh dan melihat Mizuki. Apa yang kamu lakukan di sini? Minerva menatap kami berdua lalu tersenyum sinis. Aku nggak tahu kalian berteman. Lalu dia berjalan masuk ke dalam ruangan bersama teman-temannya. Aku menatap Mizuki dan baru sadar ada plester di sudut kanan bibirnya. Tulang pipinya juga memar kemerahan. Aku minta maaf soal tadi malam. Kataku pelan sambil menggigit bibir bawahku. Mizuki tersenyum tipis. Ayo aku antar ke kelasmu. Dalam perjalanan ke kelasku, aku menceritakan apa yang Seojin katakan padaku tentang harus memilih antara dia dan Jinho. Tentu saja aku menyembunyikan bagian bahwa aku adalah saudara tiri Jinho. Isla? Menurutku, kamu sebaiknya turuti saja kata-kata Seojin, kata Mizuki pelan. Aku terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu temanku, Jinho juga temanku. Dia diam. Tapi aku melanjutkan. Kalian berdua temanku. Dia tersenyum, tetap melangkah di sampingku. Kamu gak bisa berteman dengan dua orang yang saling membenci. Seperti mencampur minyak dan air, gak akan pernah menyatu. Aku tak menyangka dia juga akan mengatakan hal yang sama. Bahkan Mizuki menyerah, padahal aku yang berusaha menjaga semuanya tetap utuh. Aku tidak percaya. Mereka malah memilih mundur. Bisakah kamu ceritakan kenapa kalian bertengkar dulu? Kenapa sampai 4 tahun lebih saling benci? Kami berhenti di depan ruang kelasku. Dia membelai kepalaku lembut lalu menyentuh tanganku. Maaf Isla. Tapi, lebih baik kamu lupakan semua ini. Kalau dari awal aku tahu Jinho akan jadi temanmu, aku tidak akan pernah memperkenalkan diriku. Mizuki, senang mengenalmu. Tapi kurasa kita nggak bisa berteman kalau kamu masih berteman dengan Jinho. Aku nggak sanggup berurusan dengannya lagi. Dia memunggungiku. Selamat tinggal Isla. Hatiku seperti runtuh dalam diam. Kenapa harus seperti ini? Aku hanya ingin menolong, tapi mereka semua malah menolaknya. Apa mereka benar-benar saling membenci? Atau, mereka terlalu takut untuk mencoba? Aku masuk ke ruang kuliah dan duduk di pojok kanan atas. Posisi itu ideal, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari meja dosen. Aku bahkan tidak sadar saat Nana memanggil namaku. Dia pasti ingin aku duduk bersamanya bersama Woo Hyun dan Myung Soo. Aku tidak mencari Seojin juga. Sambil menunggu kelas dimulai, aku membuka buku sketsa lamaku. Aku menggambar melanjutkan pohon yang belum selesai. Haruskah aku warnai daunnya? Atau cukup dengan pensil? Aku ragu, tapi akhirnya mengambil pensil warna merah muda. Lakukan saja. Aku terkejut. Seorang pria duduk di sampingku. Saat kutoleh aku membeku. Itu Jinho. Karena aku duduk di pojok dekat jendela, ada kursi kosong di sebelah kiriku. Tanpa diduga Jinho memilih duduk di sana. Tapi kenapa? Bukankah dia biasanya penyendiri? Saat dia sibuk mengeluarkan barang dari tasnya, aku merasakan pandangan hampir semua siswa tertuju pada kami. Seolah-olah kami pasangan kekasih. Rasanya tidak nyaman. Aku mengalihkan pandangan ke depan, mencoba fokus pada yang sedang kukerjakan. Apa yang sedang kau lakukan? Tanyaku lirih, cukup pelan agar hanya dia yang mendengar. Apa maksudmu? Sahutnya juga dengan suara pelan. Sudahlah. Jangan ajak aku bicara, ujarku datar. Tapi, kamu pandai menggambar pohon bunga sakura,
katanya tak mengindahkan peringatanku. Itu anehnya indah. Aku terdiam. Entah kenapa dia tetap bicara padaku meski aku jelas-jelas sudah menolaknya. Mungkin lebih baik aku mengabaikannya. Aku yakin kamu belum tahu soal festival bunga sakura di Seoul. Kalau kamu berencana berkencan dengan Mizuki, ada 2 tempat yang bisa kalian kunjungi, lanjutnya santai. Aku menoleh cepat menatapnya dengan tajam. Apa-apaan ini? Aku sudah bilang Mizuki itu cuma teman. Sekarang dia malah bicara soal kencan? Festival bunga musim semi Yowido diadakan di sepanjang Sungai Han. Atau kamu bisa pilih festival bunga sakura Danau Seokchon, jelasnya tanpa beban. Aku membanting pensil ke meja dengan geram menatap Jinho dengan marah. Tapi dia hanya membalas dengan ekspresi datar, seolah semua yang dikatakannya sudah selesai. Apa masalahmu sih? Tanyaku pelan tapi tajam. Bagian mana dari jangan bicara padaku yang tidak kau mengerti? Dia menatapku tanpa kata. Kau benar-benar ingin melanggar batasanku, Jinho? Tidak, jawabnya singkat. Kalau begitu berhentilah berpura-pura ingin berteman denganku. Hentikan semua usaha menarik perhatianku seolah-olah kamu peduli. Karena pada akhirnya kamu akan kembali jadi dirimu yang dingin, menjauh dan tidak peduli. Aku menarik napas dalam lalu memalingkan tubuh menjauh darinya. Hati kecilku terasa remuk karena harus bicara seperti itu. Tapi aku lelah. Sejak datang ke sini yang kuinginkan hanya bisa dekat dengan keluarga baruku, dengan saudara tiriku. Aku pikir mereka bisa mengisi kekosongan sosok ayah yang meninggal dunia. Tapi ternyata berusaha mendekati mereka lebih sulit daripada belajar melupakan kepergian ayah. Aku tak ingin menangis lagi. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak air mata selama ini. Namun tetap saja air mataku jatuh membasahi kertas sketsa hingga garis-garisnya luntur. Dengan cepat aku menyeka air mata mencoba menahan isak. Tiba-tiba apu tangan muncul di samping lengan kananku. Aku menoleh. Jinho masih menatapku sambil mengulurkan sapu tangan. Kamu mirip bunga sakura, ucapnya pelan. Aku menatapnya heran. Hah? Kamu terkenal bukan hanya karena penampilanmu, tapi karena kamu jadi dirimu sendiri. Aku tak percaya. Apa barusan dia bilang aku cantik? Kupikir dia menganggapku biasa saja. Aku bahkan tidak seperti perempuan lain yang sering dipuji. Tapi dia... Aku melihat pipinya mulai memerah. Dia buru-buru berpaling dan berpura-pura menulis di buku catatannya. Tapi jelas dia sedang malu. Serius deh. Apa yang merasukimu tiba-tiba? Tanyaku dengan nada pelan. Ambil saja sapu tangannya, jawabnya cepat masih tak menatapku. Aku memandangi sapu tangan itu lalu dirinya. Dia menyembunyikan wajah di balik tangan kirinya. Pelajaran dimulai. Tea kami yang sebelumnya Taekwonli kembali menjadi pengajar seni rupa. Meskipun sudah ada orientasi sebelumnya, sepertinya tidak semua senior hadir waktu itu. Aku dengar ada siswa baru di kelas ini. Bisa perkenalkan dirimu? Tanyanya. Dia tak menyebut nama. Tapi seluruh kelas langsung menoleh padaku. Ya ampun, aku tak bisa menghindar lagi. Aku berdiri perlahan. Tanganku bergetar. Tapi aku mencoba tetap tenang. Beberapa dari kalian mungkin sudah mengenalku. Tapi aku tetap akan memperkenalkan diri, kataku sambil menarik napas dalam. Namaku Islan Cantar. Aku murid pindahan dari Indonesia. Tepuk tangan terdengar dari seluruh kelas. Aku tersenyum kecil sebelum duduk kembali. Apa yang membuatmu pindah ke sini, Isla? Tanya Taekwon tiba-tiba. Pertanyaannya membuat pikiranku kosong seketika. Aku tak siap. Yah, aku. Aku menggigit bibir bawahku bingung mencari alasan. Aku melirik Jinho berharap dia bisa membantuku, tapi aku tak bisa terlalu terlihat. Semua orang menatap. Tiba-tiba suara Seojin menyelamatkanku. Profesor, bisakah kita mulai kelas sekarang? Anda sudah terlambat 10 menit. Lega rasanya. Seojin benar-benar tahu kapan harus menyelamatkan situasi. Maaf atas keterlambatan saya. Mari kita mulai, kata Taekwon. Silakan duduk, Isla. Terima kasih, Pak. Aku kembali duduk sambil menghela napas lega. Hampir saja. Aku melirik Seojin. Dia sedang menatapku lalu mengacungkan jempol. Aku tersenyum dan berbisik pelan, terima kasih. Pelajaran berlangsung selama 1,5 jam.
Di akhir, Thea memberi tugas kelompok yang akan menjadi penilaian utama semester ini. Kami diminta berpasangan untuk membuat jurnal penelitian tentang puisi Yunani dan hasil karya seni baik kanvas maupun versi digitalnya. Saat kelas bubar, aku segera membereskan barang dan mengirim pesan ke Love untuk makan siang bersama. Dia bilang sudah menungguku di kafetaria bahkan memesankan meja. Namun saat aku hendak melangkah keluar kelas, Jinho menahan lenganku. "Kamu sudah makan siang?" tanyanya. Aku menatapnya agak kaget dengan perubahan sikapnya. "Sudah." "Memangnya kenapa?" "Ah, baiklah." Dia melepaskan lenganku dan tampak sedikit gugup. Aku mengabaikannya dan berjalan ke loker untuk menyimpan barang-barangku. Tapi saat menutup loker, aku nyaris menjerit. Jinho sudah berdiri tepat di sampingku. "Astaga. Kau bikin jantungku copot," desisku sambil memegang dada. "Aku mau tanya," ucapnya ragu. "Mau makan siang bareng aku?" Aku menatapnya bingung. Apa-apaan ini? Apakah aku menekan tombol versi manis dari dirinya tanpa sadar? Tidak. Kenapa? Nada suaranya berubah tajam. "Aku sudah berusaha bersikap baik padamu. Kau tahu betapa malunya aku menanyakan hal itu tadi?" Aku terdiam dan kaget. Dia marah? Tanpa menunggu jawaban, dia pergi dengan langkah kesal. Aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh. "Apa kamu tidak terlalu kejam padanya?" tanya seseorang dari sampingku. Aku menoleh. Itu adalah Seojin. "Kejam sekali," lanjutku sambil mengunci lokerku. "Ini," katanya sambil mengulurkan kantong kertas dari toko roti The Rolling Pin. Aku ragu menerimanya, tapi akhirnya aku ambil juga. Sebelum aku bisa membuka isi kantongnya, Seojin sudah berlalu sambil berkata, "Nikmatilah." Aku hendak membuka kantong kertas itu tapi tiba-tiba Love menelponku. Dia menyuruhku cepat-cepat ke kafetaria karena sudah kelaparan. Secepat kilat aku langsung berlari seperti anak SMP yang telat masuk kelas. Begitu sampai di kafetaria, aku segera mencari meja Love. Aku langsung menemukannya tapi ternyata dia tidak sendiri. Ada dua pria duduk bersamanya, dan aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Karena ragu aku memutuskan untuk mengirim pesan lebih dulu memastikan bahwa hanya kami berdua yang akan makan siang bersama. Namun sebelum aku sempat menekan tombol kirim, tiba-tiba namaku sudah dipanggil keras-keras. "Isla." Aku langsung merinding mendengar Love memanggilku seperti itu. Dengan canggung aku tersenyum dan berjalan mendekati meja mereka. Love bahkan berdiri dari kursinya hanya untuk memelukku erat-erat. Tapi pandanganku langsung teralihkan kedua lelaki yang duduk bersamanya. Kenapa mereka setampan itu? "Oh Isla, aku ingin mengenalkanmu pada para pacarku," kata Love ceria. Aku memandangnya dengan tatapan terkejut. "Pak pacar?" "Iya." "Teman lelakiku," jawabnya polos. "Pacar." "Oh." Aku tak bisa menahan tawa canggung. Astaga, kenapa aku sepolos itu? "Ngomong-ngomong ini Subin Moon," katanya sambil menunjuk pria bertubuh kekar dengan visual yang merupakan kombinasi imut dan seksi. Subin tersenyum padaku dan matanya menyipit saat melakukannya. Aku langsung meleleh. "Senang bertemu denganmu Isla," katanya lembut. Suaranya manis dan lembut seperti suara malaikat. Merinding aku dibuatnya. "Dan dia tahu namaku?" "Serius?" "Dan ini Min Hyuk Han," lanjut Love. Pria yang satu ini terlihat sedikit lebih muda tapi juga punya aura dewasa. Dengan gaya pria bad boy yang seksi, dia berdiri lalu dengan sopan meraih tangan kananku dan menciumnya ringan. "Kau cantik sekali Isla." Aku langsung membeku dan cegukan. "Serius cegukan? Kenapa Sadi penuh dengan pria-pria tampan begini? Ini nggak adil." Kami duduk. Subin duduk di sampingku sementara Love berdiri sebentar di samping Min Hyuk yang kini duduk. "Kukira kamu kelaparan," kataku pada Love. "Kenapa belum makan?" "Tenang aja Nona. Aku bakal pesanin makan siang kita. Kamu santai dulu aja sama para pelamarmu," kata Love sambil mengambil dompetnya. "Tunggu, apa?" Protesku panik. Tapi dia mengabaikanku dan pergi. Alhasil aku ditinggal berdua dengan dua pria super tampan. Aku hanya bisa menatap mereka sambil senyum-senyum malu. "Pelamar? Barusan pindah aja udah punya pelamar? Apa itu yang kamu bawa?" tanya Subin sambil menunjuk kantong kertas yang kubawa.
Aku menoleh ke arah kantong itu. Oh ini? Seseorang memberikannya padaku. Min Hyuk mengambil tas itu dengan hati-hati lalu mengeluarkan isinya. Aku langsung syok. Semua roti yang aku beli sebelumnya di toko roti ada di sana. Jadi, Seojin membelikannya untukku? Subin mengambil roti bread cream dan menatapnya penuh minat. Kamu suka roti ini, Isla? Dia menatap langsung ke mataku dan aku hanya bisa mengangguk pelan. Bisa nggak sih dia berhenti menatap mataku seperti itu? Aku jadi nggak bisa mikir. Aku suka roti yang ringan rasanya. Aku lebih suka yang rasa susu, kataku malu-malu. Kamu suka yang susu ya? Min Hyuk tiba-tiba menyambar komentar itu sambil memegang roti coko krim cheese. Dan saat itu juga aku sadar, perkataanku tadi bisa bermakna ganda. Gawat, sepertinya Min Hyuk menangkap arti yang lain. Cepat-cepat aku berdeha mencoba mengganti topik. Boleh tanya nggak, kalian sudah berteman dengan Love sejak kapan? Kami bertemu tahun kedua di Sadi waktu pindah ke jurusan desain mode, jawab Subin. Suaranya sekali lagi bikin aku terhanyut. Aku bahkan gak fokus dengan apa yang dia bilang. Matanya indah banget. Dan sejak saat itu kami dekat dengannya. Dia keren, lanjut Subin. Aku berusaha keras untuk tetap fokus. Kalian pindahan juga ya? Ya, sebelumnya kami dari jurusan seni pertunjukan, jawab Min Hyuk. Aku mulai kehabisan topik. Suasana mulai gerah. Aku jadi gak nyaman. Dikelilingi dua pria seperti ini bikin deg-degan gak karuan. Kalau kamu sendiri Isla? Tanya Subin, lalu tiba-tiba memegang ujung rambutku. Aku nggak tahu dia mau apa, tapi sepertinya dia cuma memainkannya sambil ngobrol. Aku menjerit dalam hati. Aku pindahan dari Indonesia, jawabku gugup. Lalu Min Hyuk mendekatkan wajahnya ke arahku sambil menyandarkan lengannya di meja. Aku suka tipe wanita sepertimu. Astaga. Ini udah kelewatan. Jantungku seperti mau copot. Tanpa pikir panjang aku langsung berdiri. Mereka berdua terkejut. Aku harus jemput Love, kataku gugup. Tanpa menunggu respon mereka aku langsung kabur dari sana dan berlari mencari Love.